Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa nuril absari wa diyaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi wa ansarihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Pembahasan hari ini insyaallah al-hadis was-sahih dan juga nau'nya serta al-hadisu al-hasan dan juga al-hadisu al-dhaif. Tapi sebelum kita membaca syarah daripada Manzumah al-Baiquniyah, mari kita membaca matanya terlebih dahulu. Kita baca dari bait pertama sampai bait 10 saja. Silakan dicek di nuskahnya masing-masing agar nanti tidak terjadi perbedaan ataupun kesalahan lagi. Di bait yang kedua, wadi mina qaqsamil hadithi iddah wa kullu wahidin ata wa hadda. Tamam, itu yang kedua. Di bait yang keenam, wa kullu ma'an rutbatil husni qasur fahuwa dha'ifu wa huwa aqsaman kasur. Itu yang kita pakai. Ada dua wajah. Wajah pertama aqsaman kasur, satunya aqsamun kusur. Aqsaman kasur, aqsamun kusur. Yang ketujuh, kita pakainya yang fathah. Yang ketujuh, wa ma udhifa lin nabil marfu'u. Ya, di situ kitabatan tapi tidak dibaca. Jadi secara kitabatan ditulis ada ya, tetapi di situ tidak dibaca. Min babi darurah syariah. Wa ma udhifa lin nabil marfu'u wa ma li tabi'in huwal maqtu'u. Sama, sampai bait 10 itu saja yang perlu diperhatikan. Nanti bait ke-11 kita baca pertemuan kita. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairin nabiyyin rusila wa min ahsamil hadisi idda wa kullu wahidin ata wa hadda awaluha sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushada aw yu'ayyarwihi adlun dabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat rijaluhu lakas sahih syahara wa kullu ma'an rutbatil husni qasur fa huwa dha'ifu wa huwa aqsaman kasur wa ma udhifa lin nabil marfu' wa ma li tabi'in huwa maktuh wal musnadul muttasilul isnadi min rawi hatta mustafa wa lam yabi wa ma bisami kulli rawi yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil musalsalun kul ma'ala wasfin ata mislu ama wallahi ambanil fata kadaka qad haddatsani qa'ima aw ba'da an haddatsani tabassama azizu marwisnaini
أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة. Sebelumnya sudah kita bahas mengenai bait yang pertama dan bait yang kedua. Di sini ada nuqtah muhimmah yang mungkin lupa untuk disampaikan. Di bagian bait yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Di bagian musalliyan ay usalli hala kauni musalliyan fahiya halul mu'akkidatun hudifa 'amiluha. Tahu tempatnya? Di abda'u bil hamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Di bagian musalliyan, di yang pertama dikatakan abda'u ay abda'u manzumati bil hamdi. Jadi muallif pertama mengatakan bahwa saya memulai, atau Nadim mengatakan saya memulai manzumah ini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian di sana ada hal musalliyan. Tamam, ada hal musalliyan. Hal di sini amilnya bukan amil yang ada di awal yaitu abda'u, melainkan mahdhuf. Kenapa mahdhuf? Karena ketika misalkan saya sebagai muallif misalkan ketika saya menulis dan mengawali dengan alhamdulillah, maka di dalam satu waktu itu tidak bisa saya alhamdulillah dan usolli ala sayyidina Rasulillah. Tamam. Oleh sebab itu di sini syarih yaitu Syekh Hasan Al-Masyad mengatakan musolliyan ay usolli hala kauni musolliyan. Jadi musolliyannya di sini sebagai apa? Sebagai hal sekaligus sebagai takkid, yaitu takkid kepada siapa? Kepada fi'il yang mahdhuf berupa usolli. Di sini dikatakan hudifa amiluha. Mafhum masalah ini? Jadi ketika mu'alif memulai itu dengan alhamdulillahirabbil alamin, di dalam satu waktu itu tidaklah mungkin mu'alif dengan keadaan musalliyan bersolawat kepada Nabi. Kenapa? Karena dalam masa itu lagi bertahmid alhamdulillahirabbil alamin. Maka dalam satu waktu tentu tidak mungkin musalliyan, ai bersolawat kepada Nabi. Oleh sebab itu di sini syarih menyampaikan bahwa di situ ada amil yang mahdhuf. Amilnya hal tentu fiilnya. Tamam? Di situ adalah usolli. Usolli. Hala kauni musalliyah. Dan musalliyan di sini sebagai selain sebagai hal, dia juga sebagai takkid, juga berfaedah sebagai takkid. Karena halnya itu merupakan mushtaq dari usolli juga. Sehingga di situ terjadinya apa? Takkid. Dan pembahasan hari ini insyaallah kita akan membahas al-haditsu as-sahih. Berkaitan dengan al-haditsu as-sahih. Qala an-Nawawi rahimahullah, awwaluha sahih wa huwa mattasal. Isnaduhu wa lam yushadda aw yu'al. Yarwihi adlun dhabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Awaluha ay al-aqsam, yaitu awal dari aqsam, maksudnya adalah awal dari aqsam atau yang pertama di antara aqsam yang ada. Kemarin disebutkan bahwa di sana ada aqsam, ada anwa. Tamam? Aqsam itu lebih umum, lebih am daripada anwa. Aqsam hadis itu salasa, sahih, hasan, dan dhaif. Kalau mau ditafsir menjadi sahih li dzati, sahih li ghairi, kemudian hasan li dzati,
dan hasan li ghairi, kemudian ada dhaif. Di sana ada maudhu. Al-maudhu laisa min aqsamil hadis ala sahih. Limada? Karena dia bukanlah hadis. Itu hanya buatan saja, hanya buatan orang-orang saja. Sehingga tidak dapat dikatakan hadis, tidak dapat dikatakan sahih atau tidak sahih. Karena dia hanya buatan orang-orang biasa, bukan berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah as-sahih. Dan yang dimaksudkan di sini adalah as-sahihu li dzatihi, al-mujma'u 'ala sihhatihi 'indahum, ai indahum indal muhaddisin. Kalau ulumul hadis dikatakan indana misalkan atau indahum, maka itu adalah indal muhaddisin. Kalau di dalam nahwu maka adalah indal nuhah. Misalkan Ibnu Malik mengatakan gimana? Kalamuna lafdun mufidun kastaqim. Kalamuna, nah itu rujuknya kepada nahnu ay an-nuhah. Sedangkan kalau di sini indahum berarti indal muhaddisin. Jadi kita membaca kitab apapun, ketika kita berada di dalam mustalahnya ilmu tersebut, maka ketika dikatakan indana atau indahum berarti sesuai dengan ilmu yang kita baca. Kalau kita membaca ilmu usul, maka yang dimaksud adalah ulama berarti usuliyun. Kalau dikatakan indahum berarti indal usuli. Wa huwa, apa yang dimaksudkan dengan as-sahih di sini? Ai haddus sahihi al-madhkuri. Wa huwa maksudnya adalah haddus sahihi al-madhkur. Had di sini maksudnya adalah ta'rif. Ma ai matnun, yaitu matan. Kemarin sudah ya dibahas apa itu matan. Matan itu adalah isinya hadis. Al-Imam As-Suyuti kemarin saya sampaikan, setidaknya seminimal mungkin kita hafal muqaddimahnya Alfiyah Imam Suyuti. Kalau nggak hafal semua, minimal muqaddimahnya saja. Wal matnu man taha ilaihi sanadu minal kalami wal haditsa qayyadu. Wal matnu man taha ilaihi sanadu minal kalami wal hadisi qayyadu. Jadi matan itu adalah nihayah atau akhir dari sanad. Maksudnya adalah akhir setelah sanad. Ketika disampaikan kemarin dengan contoh adalah al-hadis al-Bukhari, ketika disampaikan qala haddatsana al-Humaydi qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Yahya ibnu Sa'id al-Ansari qala akhbarani Muhammad ibnu Ibrahim at-Taimi annahu sami'a al-Qamata ibn Waqqas al-Laythiyya yaqul sami'tu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu 'ala al-minbari qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari mulai haddatsana al-Humaydi sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ini disebut namanya isnad, juga disebut sebagai sanad. Wa indal muhaddisin al-isnad wa sanad muradif atau mutaradifan. Artinya sanad dia juga isnad. Tetapi kalau hanya disebutkan satu orang saja, misalkan di sini tadi ada Al-Humaydi, maka itu disebut sebagai rawi. Kalau satu orang saja disebut sebagai rawi. Dan jamaknya rawi adalah ruwah. Kalau satu orang tidak dapat kita katakan sebagai sanad. Sanad itu adalah kumpulannya. Setelah itu disampaikan, yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu binniyat, inilah yang disebut dengan namanya matan. Ini yang disebut sebagai matan. Maka ketika disampaikan awwaluha ay awwalu minal aqsam, yaitu as-sahih. Yang pertama adalah as-sahih. Wa huwa mattasal ma ay matan alladhi ittasala isnaduhu, yang bersambung sanadnya, yaitu matan sebuah hadis yang bersambung sanadnya, walam yushadda aw yu'al,
tidak ada syaz dan tidak ada illah. Yarwihi adlun dhabitun an mislihi, yang juga diriwayatkan di situ, siapa yang meriwayatkan adalah orang-orang yang adil dan dhabit. Dhabitnya adalah dhabtut tam. An mislihi, maksud dari an mislihi apa? Yaitu dari rawi pertama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun kepada sahabi. Maka sahabi ini jugalah termasuk apa? Adil, dhabit. Setelah itu turun ke bawahnya lagi, yaitu tabi'in. Tabi'in juga adil, dhabit. Turun lagi kepada tabi'ut tabi'in, juga adil dan dhabit, sampai kepada muallif kitab, misalkan Imam Al-Bukhari. Maka dari mulai Imam Al-Bukhari sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu an adlin dhabitin, an adlin dhabitin, an adlin dhabitin. Wa dhabtu di sini adalah dhabtu tam. Mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Yang mu'tamad di dalam kedhabitannya dan di dalam penaklannya. Maksudnya dhabtnya adalah hafalannya. Kemudian naklnya adalah ketika di dalam menuliskan kitabnya. Artinya apa? Sebagian ulama terdahulu, sebagian muhaddis terdahulu, itu sebagian ada yang hafalannya mungkin tidak sebegitu luar biasa seperti Imam Asy-Syafi'i misalkan. Ada yang agak-agak sedikit lemah misal. Tetapi beliau menuliskan ketika mendengarkan sebuah hadis itu dituliskan di dalam kitab. Maka ini disebut dengan namanya nakalnya, ataupun disebut nanti ada di sana dhabtu kitab. Kalau yang berdasarkan hafalan, maka disebut namanya dhabtu shadr. Jadi di sini secara umum pertama dikatakan hadis dikatakan sahih, maka apabila apa? Ittisal sanadnya, ittasala isnaduhu. Dan lam yushadda aw yu'al, tidak ada syaz, tidak ada illah. Yarwihi adlun dhabitun, adil dhabit. Berarti adalah 5. Mungkin teman-teman yang agak di belakang agak maju aja, yang nanti hadir biar bisa agak kesini juga nggak apa-apa. An-Nadhim Syekh Al-Baiquni, Al-Imam Al-Baiquni di dalam ta'rifnya ini mengenai ad-dhabt itu tidak ditafsil, yaitu dengan lafdzun am, yaitu dhabit. Padahal di sana dhabit itu ada dhabtut tam, ada dhabtun aqal minat tam wa aqal lagi minal aqal. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah dhabitun tam. Maka lebih sesuai, lebih tepat kalau ta'rifnya itu adalah menggunakan ta'rifnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maka saya menyarankan semuanya untuk menghafalkan matan Nukhbatul Fikar. Itu lebih lengkap dan lengkap sudah menyeluruh seluruh pembahasan di dalam mustalah al-hadis. Maka siapa yang menghafal Nukhbatul Fikar dan paham isinya, maka insya Allah sudah menguasai di dalam mustalah al-hadis. Tinggal nanti ditambah ilmu jarh wa ta'dilnya, kemudian mumarasah di dalam takhrij hadisnya dan ilmu ilalnya. Dan di sana ada dirasat asanidnya. Maka bagaimana Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam nukhbahnya dikatakan wa khabarul ahad, tamam, binaqli adlin tamid dhabti, dinukil dari siapa? Adil dan tamid dhabti, muttasila sanadi, ghairu mu'allalin wala syadhin, huwa sahihu lidadi. Itu adalah sahih lidadi. Jadi yang diriwayatkan oleh orang yang adil, dhabitnya dhabit tam, ittisal sanadnya, dan tidak ada syaz, tidak ada illah, maka ini namanya sahih lidadi. Bahkan dijelaskan di situ oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, di situ adalah sahih lidati, sudah langsung sahih lidati. Agak ke depan lagi yang di sini masih bisa, di sini juga bisa. Saya ingin memberikan gambaran secara umum saja dulu, nanti kita masuk pembahasan. Kemudian disampaikan lagi oleh Al-Imam apa?
wa tatafawwatu rutabuhu bi tafawuti hadhil awsaf. Dan dari sifat-sifat tadi, dari kesikohan itu ada yang sikohnya sangat tinggi, ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya. Oleh sebab itu tatafawat, artinya apa? Memiliki derajat sahih yang berbeda-beda. Pernah mendengar bahwa alladzi ittafaqa alaihi al-Imam Bukhari wa Muslim itu yang paling a'la. Iya kan? Jadi ada maratib al-ahadits as-sahih atau ahadits as-sahihah. Berarti yang pertama adalah muttafaq alaih. Ini dari mana dilihatnya? Itu tadi di dalam syarat sahih itu ada yang 100% sempurna, ada yang 99, ada yang 98, ada yang 97. Itu semuanya berbeda-beda di dalam kesikohan. Sehingga dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar wa tatafawwatu rutabuhu bi tafawuti hadhil awsaf. Maka maka maratib dari hadis sahih itu akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan sifat-sifat yang ada di dalam rawi. Itu. Jadi silahkan dihafalkan juga, walaupun sedikit-sedikit nanti dihafalkan. Sehingga nanti insya Allah kalau kita membaca Nukhbatul Fikr, kita sudah memiliki gambaran di dalam pembahasannya. Tamam. Berarti kita ulangi tadi syaratnya. Yang pertama apa? Ittisalus sanad. Kemudian yarwihi an adlun dobitun atau tamu dobti. Tamam? Yang memiliki dobit yang tam atau dobitun tam. Ini adalah 3. Yang kedua, ghair, dikatakan di sini lam yushadda au yu'ad. Tidak ada syaz ataupun illah. Kita perhatikan 3 syarat yang pertama ini merupakan subutiyah, artinya harus ada. 3 syarat yang pertama harus ada. Pertama ittisalus sanad, berarti harus ada ittisalus sanad, tidak boleh ada terputus sanadnya. Syarat yang kedua adil, harus adil. Adilnya di sini bukan adil yang sebagaimana kita pakai. Bisa membagi secara rata, bukan itu. Nanti ada pembahasannya. Ketiga, dia harus dhabtut tam. Berarti 3 ini adalah subutiyah, artinya harus ada. Yang kedua adalah apa? Adamiyah, yaitu ketiadaan. Artinya tidak ada syaz, tidak ada illah. Kalau yang 3 pertama itu ada, harus ada. Yang kedua itu harus tidak ada. Artinya syaz dan illah harus tidak ada di dalam sanad ataupun matan. Tetapi kalau yang pertama harus ada di dalam sanad, yaitu apa? Ittisalus sanad. Kemudian keadilan adalah dan dhabtut tam. 3 ini harus ada di dalam sanad. Ini pembahasannya di sanad. Baru nanti ketika di syaz dan illah itu imma sanad wa imma matan. Dan yang kedua akhir itu intifaiyah ataupun adamiyah, harus dinafikan, tidak ada di dalam sanad. Mafhum? Coba diulang. Pertama adalah ittisal isnad atau ittisalul isnad, tamam. Kemudian yang kedua adalah ketiga dhabtut tam, keempat adamul syaz atau adamul illah. Yang pertama ittasala isnaduhu. Kenapa dibaca ittasal? Ini kita kenal dengan namanya imma waqaf wa imma darurah syiriyah. Imma waqaf wa imma darurah syiriyah. Coba lagi, maju lagi yang ini agak ke sini. Kasihan nanti yang belakang datang gak dapat tempat. Jadi ittasal disukun di sini
adalah lidharurah. Kenapa lidharurah? Jawabannya kita sedikit murojaah juga. Ketika kita baca muttasil, wa huwa mattasala, tamam, kita sholat. Sedangkan di bait kedua, isnaduhu wa lam yusyada aw yu'alla, itu yu'alla. Maka ketika kita lihat di dalam wazan, ketika kita lihat di dalam wazan, dia akan menambah satu mutaharrik, dan itu melebihi batas wazan. Karena wazannya di sini sudah wazan mutaf'ilun dan mutaf'ilun. Jadi kalau ditambah satu, kita akan melewati batas. Awaluha sahih wa huwa mattasal. Ittasala isnaduhu ay isnadu dzalikal matni. Jadi matan yang kita ingin teliti itu adalah pertama ittasala isnaduhu. Bi ayyakuna qad rawahu kullun min rijalihi kullun. Di situ ada mudhaf ilaih mahdhuf taqdiruhu kullu wahidin, atau kullu rajulin min rijalihi, atau kullu wahidin boleh. Rawahu kullun min rijalihi an syaikhihi min awwalis sanadi ila akhirih. Yaitu matan tadi itu bi ayyakuna qad rawahu kullun min rijalihi an syaikhihi. Artinya apa? Di situ berarti hadisnya diriwayatkan dari misalkan Imam Bukhari mutasil kepada gurunya siapa? Imam Al-Humaidi. Setelah itu gurunya Imam Al-Humaidi adalah Sufyan. Kemudian gurunya Imam Sufyan adalah Yahya ibnu Sa'id Al-Ansari. Kepada gurunya yaitu Muhammad ibnu Ibrahim At-Taimi. Kepada gurunya lagi Al-Qamah ibnu Waqqas. Setelah itu kepada gurunya lagi yaitu Sayyidina Umar radhiyallahu an, kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti ayyakuna qad rawahu kullun min rijalihi an syaikhihi min awwalis sanadi ila akhirih. Itu semuanya bersambung. Yang dikatakan awal sanad itu yang mana? Yang dari Nabi atau dari Imam Bukhari? Imam Al-Bukhari. Jadi awal sanad itu dari Imam Al-Bukhari. Kalau dikatakan akhir sanad itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan matan itu adalah mantaha ilaihi sanad, nihayah mantaha ilaihi as-sanad. Makanya dia di akhir, katanya akhir. Sedangkan yang awal itu berarti Imam Al-Humaidi, sanad yang awal. Mafhum sampai sini? Fa kharaja ay fa kharaja bihadzal qaid, yaitu qaid apa? Ittisalus sanad. Dengan adanya qaid pengikat dalam takrif yang berupa ittisalus sanad, maka akan keluar banyak sekali hadis-hadis. Artinya keluar tidak dapat masuk di dalam takrif. Yaitu apa? Al-mursal, hadisul mursal. Ma huwal hadisul mursal? Bisa dituliskan, saya diktekan berdasarkan Nukhbatil Fikar. Fasaqatu, sakat, sin to, sakat artinya terjatuh. Fasaqatu imma ayyakuna min mabadi'is sanadi min musannifin. Fasaqatu imma ayyakuna min mabadi'is sanadi min musannifin aw min akhirihi ba'da tabi'i, aw min akhirihi ba'da tabi'i, aw ghairi dzalik. Di sini ada 3. Fasaqatu imma ayyakuna min mabadi'is sanadi min musannifin aw min akhirihi ba'da tabi'i, aw ghairi dzalik. Fal awwalu, silakan ditulis, fal awwalu al mu'allaq wasani al mursalu
Wasalisu in kana bisnaini fasa'idan ma'at tawali fahuwa al-muqdal wa illa fal munqati'. Maka kita mendapatkan berapa hadis? 4. Mursal, munqati', muqdal dan mu'allaq. Semuanya ada tertib. Hanya saja tertibnya di kitab ini beda-beda dengan tertibnya di Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sudah selesai menuliskannya? Saya ulangi. Fasaqatu. Sebelum fasaqatu mungkin bisa diinikan. Summal mardudu imma ayyakuna lisaqatin aw ta'nin. Hadis yang mardud itu dua sebab. Imma ta'an, imma saqat wa imma ta'an. Jadi summal mardudu imma ayyakuna lisaqatin aw ta'nin. Hadis yang mardud itu ada dua sebab. Imma saqat, terjatuh sanadnya, atau terdapat ta'an, cacatan di dalam rawinya. Fasaqtu, adapun saqat, adapun yang terjatuh ini, saqat ini apa? Fasaqtu imma ayyakuna min mabadi is-sanadi min musannifin aw min akhirihi ba'da tabi'i aw ghairi dzalik. Fal awwalu al-mu'allaqu watsani al-mursalu watsalisu in kana bisnaini fasa'idan ma'at tawali fahuwa al-mu'dal wa illa fal munqati'. Sudah? Hah? Di mana? Watsalisu in kana bisnaini fasa'idan ma'at tawali fahuwa al-mu'dal wa illa fal munqati'. Sudah? Saya jelaskan saja secara ringkas, tidak berdasarkan matan, karena kalau berdasarkan matan nanti harus rujuk kembali nanti nggak selesai. Dikatakan hadisul mursal itu adalah yang saat yang terjadi adalah ba'da tabi'i. Ba'da tabi'i di sini itu ada dua kemungkinan. Ada yang punya spidol? Ini spidolnya nggak bisa dipakai. Saya tadi lupa mau bawa. Ini misalkan contohnya ada hadis dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ada sahabi meriwayatkan, kemudian ada tabiin, kemudian ada tabiut tabiin, kemudian ada tabiut tabiin lagi. Kemudian terakhir di sini adalah muallif kitab. Misal, ketika muallif ketika muallif ini itu tidak menyebutkan sanad dari atasannya, dari gurunya, tiba-tiba terputus di sini. Misalkan tiba-tiba di sini, yang bagian ini adalah rokam 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misalkan ini tiba-tiba langsung di tabi'ut tabi'in, langsung ke akad 2, maka ini terputus awal sanad, disebut dengan namanya mu'allaq. Makanya dikatakan fasaqatu imma ayyakuna min mabadi is-sanadi wa min mabadi is-sanadi min musannifin. Ini terjatuh.
Ketika terjatuh di sini satu, mulai yang penting adalah syaratnya mulai dari siapa? Mulai dari mu'alif. Ima terjatuh satu atau dua atau tiga, yang penting berurutan dan mulai dari mu'alif. Maka ini disebut dengan namanya mu'alaf. Ini sebenarnya. Kemudian setelah mu'alaf, di sini ada seorang tabi'in. Ini adalah tabi'in. Min musannifin aw min akhirihi ba'da tabi. Di akhir ba'da tabi. Ini adalah seorang tabi'in. Ini adalah seorang tabi'in. Seorang tabi'in, di sini ada seseorang yang terjatuh sanadnya. Tamam? Seorang tabi'in itu ketika menyebutkan sanad, itu adalah seorang tabi'in menyebutkan sanad, misalkan itu langsung mengatakan ada dua kemungkinan. Langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau di sini kepada sahabi. Ini ada tabi'in. Yang pertama di sini sanadnya teratur, sudah lengkap. Tapi ketika di tabi'in, itu tabi'in berkata apa? Tabi'in di sini langsung mengatakan an Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini ada seseorang yang terjatuh karena tabi'in tentu tidak melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tamam? Ketika di sini ada yang terjatuh, maka seorang tabi'in ini ada kemungkinan, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, tabi'in ini meriwayatkan dari temannya lagi, seorang tabi'in lain. Ada kemungkinan seorang tabi'in ini meriwayatkan dari sahabi, kemudian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana? Tabi'in itu ada dua kemungkinan. Imma meriwayatkan dari sahabat atau meriwayatkan dari tabi'in. Mafhum? Sampai sini mafhum? Ketika seorang tabi'in meriwayatkan hadis dari sahabi, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sahabi di sini terjatuh, artinya tidak ada di dalam sana, dan diketahui itu adalah sahabi, maka la yadur, namanya dikenal mursalus sahabi. Wal mursalus sahabi tidak masalah. Kenapa tidak masalah? Karena yang terjatuh sahabi, dan sahabi itu semuanya udul, semuanya adalah Allah sendiri yang sudah mentakdirnya di dalam Al-Quran. Sehingga kalau seandainya seorang sahabi ini tidak disebutkan dan itu jelas seorang sahabi, maka tidak terjadi masalah. Artinya sanadnya tidak bermasalah. Tetapi di sini yang bermasalah apa? Ketika seorang tabi'in meriwayatkan dari tabi'in lain, dan tabi'in lain ini yang terjatuh, tidak diketahui siapa dia. Mafhum? Nah, karena tabi'in ini yang terjatuh dan kita tidak tahu bagaimana keadaannya, siapa dia, apakah dia siqah ataukah dhaif, su'ul hifdzi atau fasih, kita tidak tahu. Oleh sebab itu, di sini yang dikatakan inqita', dan inqita'-nya menjadikan hadis itu dhaif. Itulah yang dimaksudkan mursalnya di sini. Mafhum masalah ini? Nanti kalau belum mafhum kita bahas di dalam hadis mursal. Jadi mursal itu ada dua, imma mursal sahabi wa imma mursal tabi'in. Kalau mursalnya adalah sahabi, artinya yang terjatuh adalah sahabi, la yadur, tidak masalah. Tapi ketika yang terjatuh adalah tabi'in, itu yang bermasalah. Kecuali saya membuka kitab hadis, saya menemukan nama tabi'in yang terjatuh di dalam sanad ini. Barulah yang sanadnya terjatuh ini tadi diangkat derajatnya oleh yang di sana yang lengkap. Maka ikut derajat di sana menjadi li ghairi. Kalau di sana hasan, yang menjadi hasan li ghairi. Kalau di sana sahih, menjadi sahih li ghairi. Artinya yang mengangkat itu yang akan menguatkan yang lemah. Karena sanadnya aslinya sama dengan yang di sana. Hanya saja di sini terjatuh, di sana lengkap. Maka yang terjatuh ini jangan dihukumi alal itlaq anahu dhaif, tidak. Karena sudah ditemukan aslinya, maka yang ini diikutkan kepada yang sana, sehingga hadisnya dihukumi menjadi li ghairi. Entah dia hasan atau sahih berdasarkan siapa yang mengangkat. Mafhum masalah ini? Setelah itu ada al-munqati'. Apa itu al-munqati'? Yang tadi dikatakan
Wasalis in kana bisnaini fasoidan. Kalau seandainya ini ada hadis 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 perawi. Di sini ada perawi 1, perawi 2. In kana bisnaini au fasoidan, 2 atau lebih, terjatuh ma'atawali, artinya secara berturut-turut. Terjatuh di sini, di sini. Di sini terjatuh dua orang. Maka ini disebut dengan namanya mu'dhal. Wa illa ay, jika tidak tawali, misalkan di sini satu terjatuh di mana? Di sini, satu terjatuh di sini. Berarti ini tidak berurutan. Maka ini disebut munqati, atau hanya terjatuh satu saja di tengah. Maka ini namanya munqati. Atau terjatuh di awal. Ini juga munqati mu'allaq, memiliki 2 nama. Jadi ketika dia memiliki kesamaan ataupun memiliki aujuh nama di sini dan di sana, itu bisa memiliki 2 nama. Misal, ketika terjatuhnya di awal, maka namanya mu'allaq. Tapi kalau di awal itu terjatuhnya 4 orang mubasyarah, 1, 2, 3, 4, maka namanya mu'dhal mu'allaq. Dari segi bi'tibari annahu min awal yusama mu'allaqan. Karena banyak mutawalian disebut dengan namanya mu'dhalan. Mafhum perkara ini? Insyaallah nanti kita ulang pada tempatnya. Nanti setidaknya kita punya gambaran mengenai ittisalu as-sanad. Sehingga ketika disampaikan oleh muallif ittisalu sanad, maka semua hadis-hadis ini tadi mulai dari mu'allaq, mursal, kemudian mu'dhal dan munqati, semuanya itu keluar dari sahih, keluar dari ta'rif. Dia tidak lagi masuk di dalam ta'rif. Wal mu'allaqu illa kecuali yang apa? Dan di mu'allaq di sini adalah disampaikan wal mu'allaqu as-sadiru mimman lam yashtarit bisihah. Jadi al mu'allaq yang dia berasal dari seorang muhaddis yang tidak mensyaratkan bahwa hadisnya adalah hadisun sahih, maka mu'allaqnya dia adalah dhaif. Kira-kira ada gambaran? Misalkan Imam Al-Bukhari mensyaratkan bahwa semua hadis yang ditulis di dalam Jami'us Sahih atau Sahih Al-Bukhari itu adalah hadisun sahih. Tamam? Pertama kita tahu Imam Al-Bukhari itu mensyaratkan di dalam kitabnya Sahih bahwa semua hadis yang ada itu semuanya sahih. Maka ketika ada mu'allaq di sana, itu juga hadisnya sahih. Bagaimana kita mengetahui sahih? Para ulama sudah mencoba untuk mencarinya. Di antaranya ada Imam Ibnu Hajar dengan kitabnya Taghliqut Ta'liq, menutup yang mu'allaq. Kan namanya mu'allaq ta'liq. Kemudian Ibnu Hajar memiliki taghliq, artinya menutup yang mu'allaq. Artinya apa? Di situ hadis-hadis terputus dari sanad awal. Maka Ibnu Hajar mencari di tempatnya Imam Al-Bukhari di kitab-kitab lain ataupun di bab lain. Karena terkadang hadis itu disebutkan 2 kali, dengan satu sanadnya diputus, dengan satu sanadnya lengkap. Gunanya untuk apa? Ikhtisar. Maka Ibnu Hajar melakukan penelitian ini dan menutup semua sanad-sanad yang bolong-bolong. Jadi sanad yang bolong-bolong itu ditutup, dimunculkan sanad aslinya. Namanya kitabnya Taghliqut Ta'liq ala Sahih Al-Bukhari. Atau di dalam awal kitab Fathul Bari disampaikan di dalam Hadis Sari mengenai masalah ini. Jadi maksudnya adalah ini tadi, wal mu'allaqu shadiru mimman lam yashtarit as-sihah. Artinya adalah hadis mu'allaq yang terdapat di dalam kitab hadis yang itu tidak disyaratkan oleh mu'allifnya bahwa di dalam kitabnya itu adalah hadis sahih, maka hadis tersebut adalah hadisun dhaif. Tapi kalau ada hadis mu'allaq yang itu ada di dalam kitab, yang mana kitab tersebut sudah disyaratkan oleh mu'allifnya bahwasanya hadis yang ada di dalamnya semuanya sahih, maka walaupun dia mu'allaq, sejatinya dia sahih. Mahfum? Coba ada yang belum paham? Bisa diulang kalau belum paham. Tidak usah malu-malu. Gimana? Sudah mahfum semuanya? Mu'allaq ini? Tamam. Wa'lam, dan ketahuilah
annal isnada huwal ikhbaru an tariqil matni kas-sanadi. Al-Imam As-Suyuti juga menyampaikan ini di dalam muqaddimahnya, berkatakan wasanadul ikhbaru an tariqi matnin kalisnadi lada fariqi. Wasanadul ikhbaru an tariqi matnin kalisnadi lada fariqi. Jadi sanad itu dia adalah ikhbar an tariqil matni. Dia seperti sanad. Sanad. Jadi al-isnad huwa sanad indal jumhur muhaddisin. Al-isnad huwa sanad. Dikatakan di sini al-ikhbar. Mahul ikhbar, maksudnya al-ikhbar di sini adalah berarti sebuah fi'il. Fi'ilnya artinya mengabarkan. Artinya mengabarkan apa? Dari mulai qala hadatsana al-Humaydi, qala hadatsana Sufyan, qala hadatsana Yahya ila sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini yang disebut sebagai isnad atau sanad, yaitu proses pengabaran dari awal, kedua, ketiga, keempat, kelima. Atau juga dikatakan bahwa waqila as-sanadu nafsu tariq. Sanad itu ya nafsu tariq. Artinya apa? Ya Imam Al-Humaydi, Imam Sufyan, Imam Yahya ibnu Yaina, kemudian di sini Yahya ibnu Sa'id Al-Ansari, bukan ibnu Yaina. Kemudian Muhammad ibnu Ibrahim At-Taimi dan Alqamah ibnu Waqqas. Kemudian ada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ila Rasulillah, itu adalah namanya juga sanad. Maka waqila di sana ada kelompok ada madhab lain dalam hadis as-sanadun nafsu tariq. Sanad itu nafsu tariq Al-Humaydi dan kawan-kawannya, tapi secara jamak, bukan hanya satu orang. Jadi semuanya orang-orang ini namanya sanad. Satunya tadi adalah al-ikhbar an tariqil matni. Bimana qala hadatsana Al-Humaydi, qala hadatsana Sufyan, qala hadatsana Yahya ila akhirih, itu disebut al-ikhbar. Kalau yang kedua waqila as-sanadu nafsu tariq. Maksudnya adalah al-Imam Al-Humaydi wal Imam Sufyan wal Imam Yahya wal Imam Muhammad ibnu Ibrahim, kemudian Alqamah dan juga Sayyidina Umar, itu semuanya disebut dengan namanya sanad. Mafhum? Wala yuqal likulli wahidin min ruwatil hadithi ala infiradihi sanadun. Maka tidak dapat dikatakan dari setiap satu orang secara infirad, maksudnya satu orangnya saja itu dikatakan sanad. Maka tidak dapat kita katakan Al-Humaydi ini sanad, tapi kita katakan rawi. Bal li silsilatil hadis. Juga tidak dapat tetapi sanad itu adalah li silsilatil hadis. Li anna sanada yattasifu bima la yattasifu bihil wahid. Kenapa? Karena sanad itu disifati bima la yattasifu bihil wahid, disifati dengan sifat yang tidak ada pada satu orang. Artinya sifatnya berbeda dengan sifatnya satu orang. Karena dikatakan sanad, kita kan menyebut sanadnya mutasil, sanadnya munqati. Ya kan? Berarti sifatnya di sini apa? Inqita. Sifatnya adalah imma terputus, imma muttasil. Apakah satu orang itu dikatakan mutasil? Tidak. Apakah Imam Al-Humaydi dapat kita katakan mutasil? Tidak. Tapi bisa kita katakan sanad Al-Imam Al-Bukhari sampai kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sanadnya mutasil. Berarti di sini menandakan apa? Li'anna sanada yattasifu bima la yattasifu bihil wahid minal ittisali wal inqita'i wa nahwihima fahfad. Maka ini perlu kita ketahui dan kita hafalkan. Jangan sampai tertukar-tukar. Mafhum perkara ini? Mafhum? Tamam. Wal halu annahu lam yushadda aw yu'al. Di sini jumlahnya jumlah hal ya. Tamam. Lam yushadda aw yu'al. Bil bina'i lil majhul. Yushadda itu mabni lil majhul. Wa yu'al aidan, yu'al itu juga sama, mabni lil majhul. Di sana ada di berbagai nuskah mengatakan misalkan lam yashidda au yu'al, au lam yashudda au yu'al. Di awal pernah saya katakan, maka lafaz yang lam yushadda au yu'al itu aula. Kenapa?
karena memiliki wazan yang sama. Yu'al dan yushadda sama memiliki wazan yang sama. Dan itu lebih aula karena di situ ada au. Jadi itu aula. Dan au di sini itu faedah au pernah saya sampaikan di Mukhtasar Jidan sehingga saya au itu ada kalanya dia bermakna pilihan al-ikhtiyar atau pilihan yang hanya kita bisa memilih salah satu. Ada kalanya kita bisa memilih dua-duanya. Dan bermaksud yang dimaksudkan di sini apa? Artinya adalah dalam sanad itu ataukah dalam matan itu tidak ada salah satu di antara keduanya atau dua-duanya. Jadi tidak boleh salah satu ataupun dua-duanya. Jadinya kalau seandainya yang masuk satu itu tidak boleh juga, apalagi dua-duanya. Karena sanad dan matan tidak boleh dimasuki syaz ataupun illah. Tidak dibolehkan ada illah ataupun syaz. Ai lam yadkhulhu syudzuzun wala illatun qadihatun fi sihhatil hadis. Di sini tidak dibolehkan dimasuki syaz ataupun illah yang qadihah, illah yang mencacat sebuah hadis. Yang di situ berupa qadihah, yang mencacat, yang dia berupa kecacatan fi sihhatil hadis, di dalam kesehatan sebuah hadis. Misalkan kita melihat di dalam sebuah hadis itu secara zahir hadisnya itu sanadnya muttasil, secara zahir sanadnya muttasil secara zahir. Akan tetapi di situ ketika ada orang yang memiliki hafalan yang sangat banyak, hafalan hadis, ternyata dia mengetahui walaupun di antara dua orang ini dia satu masa dan berguru, tapi ternyata orang ini mengambil dari orang lain, tidak langsung mengambil dari sini. Maka dari situ ini terdapat apa? Inqita' sanadnya. Jadi di sini ada seseorang meriwayatkan ini, orang ini terkenal selalu berguru kepada syekh ini. Ini selalu berguru kepada syekh ini. Di sini meriwayatkan dengan lafdzun an, itu mengatakan bahwa an syaikhi kada. Di sini ada orang yang alim luar biasa, hafal banyak ribuan hadis, mengetahui bahwa orang ini itu sebenarnya meriwayatkan hadis dari orang lain di sini, kemudian bersambung ke syekhnya di sini. Maka inilah yang secara zahir dia mutasil, karena orang ini bertemu dengan ini dan ada kemungkinan meriwayatkan dari gurunya. Akan tetapi ternyata secara diteliti dan dikumpulkan seluruh riwayat yang ada dikeluarkan semuanya, ternyata di sini ada yang seseorang yang menjadi wasithah, menjadi penghubung antara murid dengan sang guru. Ini salah satu contohnya. Maka kalau ini dilihat berarti di sini ada munqati', terjadi inqita' al-isnad. Wasyudzudzu, apa itu syadz? Syadz itu adalah mukhalafatus thiqah liman huwa awsaq minhu. Saya punya hadis diriwayatkan oleh orang-orang yang memiliki kesikohan 99. Saya punya hadis diriwayatkan oleh orang-orang yang sikoh tapi sikohnya 96. Misal, ini 96, ini 98. Maka ketika terjadi ta'arud, ini hadisnya mukhalafah dengan hadis yang ada di sini, maka yang ini dikenal namanya syadz karena dia mukhalafah liman huwa awsaq minhu. Mukhalafah liman huwa awsaq minhu. Contoh misalkan ada hadis yang mukhalafah dengan sanad yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dari Imam Malik, kemudian dari Imam Nafi',
dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ini silsilatul dhahab, sanadnya semuanya Ali, orang-orang yang sangat luar biasa siqahnya. Kalau ada orang-orang biasa pemukhalafah dengan sanad yang ini, jelas ini akan tertinggal. Orang akan memilih yang ausat tentu. Begitu juga dengan zaman sekarang. Misalkan di sini ada ulama Al-Azhar meriwayatkan dari ulama Al-Azhar, bukan dari ulama Al-Azhar. Tiba-tiba ada orang-orang yang keilmuannya biasa-biasa meriwayatkan dari orang lain, maka tentu kita akan lebih mendahulukan yang ausat. Mafhum ini adalah namanya syaz. Mukhalafatus siqah liman huwa awsaq minhu. Wala farqa bainal illah. Sekarang masuk ke dalam illah. Kemarin kita membahas masalah al-mustalah. Ma huwa al-mustalah? Ittifaqu ta'ifatin ala syai'in muayyanin bismin muayyan. Kalau kita membaca ilmu hadis, maka kita harus merujuk mustalah itu kepada ulama hadis. Begitu juga ketika kita berbicara, kita harus menempatkan kalam itu sesuai pada tempatnya. Ketika kita misalkan berbicara tentang masalah hadis, maka jangan sampai ada mustalah yang mushtarak baina al-ulum mukhtalifah, kecuali kita memang mentain bahwa itu adalah yang dimaksudkan pada ilmu hadis. Contohnya masalah al-illah. Ada berapa mustalah ilmu yang mushtarak di dalam masalah illah? Illah, ada illah di dalam hadis. Tadi tidak ada illah, tidak ada syaz. Tamam? Di dalam ilmu arud ada illah. Apakah illah di arud sama dengan illah yang di hadis? Tidak. Di dalam qiyas, usul fiqih itu juga ada illah. Ketika ilahnya dia sama dengan hukum asli, maka dia akan mengambil hukum asli. Apakah ilahnya di sana sama dengan ilahnya di hadis? Tidak. Di sharaf kita memiliki harful illah. Apakah ilahnya di sana sama dengan ilahnya di sini? Tidak. Jadi, ketika kita membahas sebuah ilmu atau membicarakan tentang sesuatu dan kita ingin menggambarkan sesuatu itu, maka perlu kita merujuk kepada ahlinya. Artinya apa? Kepada mustalah ahlul fan. Seringkali saya ingatkan, saya sampaikan terkait masalah, misalkan yang paling sering adalah al-bid'ah. Saya tidak membahas masalah al-bid'ah, cuma saya ingin mengisyarahkan bahwa al-bid'ah itu kita berbicara masalah apa? Kita berbicara masalah akidah, ataukah kita berbicara masalah fikih, ataukah kita berbicara masalah hadis? Bid'ahnya al-muhaddisin berbeda dengan bid'ahnya at-tauhid ataupun indal mutakallimin. Begitu juga berbeda dengan indal fuqaha. Karena bid'ahnya muhaddisin nanti akan mempengaruhi riwayatnya, apakah makbul atau ghair makbul. Maka dari situ kita perlu merujuk kepada ahlinya, kepada ahli hadzal fan. Jangan semuanya dirujukan kepada mustalah lughawiyah, yang mana itu kita temukan dalam kamus, di dalam mu'jam. Kalau itu hanya mustalah lughawiyah. Oleh sebab itu, setiap kali ada fan ilmu, misalkan di makalah imam mubtadi ataupun mutawasit, biasanya ada misalkan al-illah lughatan, ada lughatan secara lughah, atau fil lughah, atau fi misalkan lisanil arab kata. Baru setelah itu ada indal istilah atau indal mustalah atau istilahi balaghiyin, istilahi kata. Apa gunanya? Pertama adalah kita mengetahui makna lughatan. Setelah itu kita mengetahui makna istilahan, artinya adalah istilah ahlul fan. Setelah itu baru kita tahu ma al-irtibat bainahuma. Makna lughawi dan makna istilahi itu memiliki irtibat, memiliki hubungan. Jadi ketika kita membaca ada mustalah, kenapa ini di lughatan begini dan di istilahnya begini, itu memiliki irtibat, memiliki hubungan. Maka di sebagian kitab itu biasanya akan ditampilkan al-munasabah baina al-makna al-lughawi wa makna istilahi. Begitu. Itulah faedahnya. Wala farqa baina al-illah al-zahira kal fisqi wa su'il hifdhi wal khafiyyah kal waqfi fil hadithil marfu'. Dan tidak ada beda antara illah itu zahir ataupun illah itu khafi.
Kalau ilah yang zahir seperti fisq au su'il hifdzi, ilah yang zahirah itu sudah berkaitan dengan keadilan adalah, berkaitan dengan dobit. Misalkan seorang ini dobtunya dobut tam atau su'ul hifdzi, maka ini namanya ilahnya adalah ilah zahirah. Tamam? Ataukah hadisnya ini munqati atau ittisal, ini adalah ilah zahirah. Tetapi yang dimaksudkan walam yushadda au yu'al illah yang di sini adalah illah khafiyah. Illah khafiyah. Karena ilah yang zahirah itu sudah masuk di dalam pembahasan yang awal. Jadi yang ada di pembahasan al-illah di sini adalah illah al-khafiyah. Artinya ilah-ilah yang mana ilah tersebut itu makhfi ataupun tersembunyi. Hanya orang-orang tertentu yang mampu menyingkapnya atau mampu membukanya atau mampu melihatnya. Tidak semua yang istighal di dalam ilmu hadis itu akan mampu membuka ilah itu. Jadi ilahnya itu namanya ilah khafiyah karena makhfi. Contohnya apa? Kalau waqfi fil hadisil marfu', yaitu seperti hadis mauquf yang ada pada hadis marfu'. Maksudnya adalah al-waqfi, sini maksudnya mauquf. Secara zahir hadis ini adalah mauquf. Ini adalah berkaitan dengan al-illah al-khafiyah. Al-waqfi sebagaimana al-mauquf fil hadis al-marfu'. Hadis tersebut secara zahir itu adalah hadisun marfu'. Secara zahir terlihatnya adalah marfu'. Tetapi ternyata ketika orang ada mampu melihat, meneliti secara detail, terlihat bahwa hadis tersebut ternyata bukan hadisun marfu', melainkan hadisun mauquf. Apa itu hadis marfu' dan apa itu hadis mauquf? Hadisun marfu' ay ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam haqiqatan aw hukman. Artinya segala sesuatu yang diidhafahkan kepada Nabi hukman atau hakikatan itu adalah hadisun marfu'. Kemudian kalau hadis mauquf itu adalah hadis yang diriwayatkan atau diidhafahkan, dinisbahkan itu kepada sahabi. Misalkan Sayyidina Umar mengatakan nikmatul bid'ah hadhihi. Itu kalamnya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalamnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka itu hadisnya hadis mauquf. Artinya waqaf sampai kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Bukan hadisun marfu'. Maka ilah yang tersembunyi itu tidaklah diketahui kecuali orang-orang yang memang diberikan oleh Allah kelebihan. Bahkan ulama terdahulu pun, ulama yang mutaqaddimin itu tidak semuanya diberikan kemampuan di dalam melihat ilah sebuah hadis. Bahkan sebagian mengatakan bahwa aku tahu ilah yang ada di hadis ini, tapi tidak mampu untuk menjelaskannya apa yang terjadi di dalamnya. Yarwihi adlun fir riwayah. Kemudian diriwayatkan oleh orang yang adil di dalam riwayat. Mahwal adlun adalah di dalam sebuah sanad, maksudnya adalah pertama huwal muslim al-mukallaf. Al-muslim al-mukallaf. Kemudian as-salim minal fisqi wal qawarimil muru'ah. Al-adalah yang asli dhabtu adalah itu adalah pertama muslim, kemudian baligh, kemudian aqil, kemudian salamah min asbabil qawarimil muru'ah, fisqi wal qawarimil muru'ah. Jadi yang pertama adalah seorang yang muslim, karena ini meriwayatkan sebuah hadis. Meriwayatkan sebuah hadis, yang meriwayatkan sebuah hadis itu hendaklah dia orang muslim, harus muslim kalau meriwayatkan sebuah hadis. Kemudian di sini ada baligh. Ketiga adalah aqil, tentu yang berakal. Keempat, salamah minal fisqi au min asbabil fusuq au minal fisqi au wa qawarimil muru'ah.
sesuatu yang menjatuhkan muru'ah seseorang. Misalkan makan sambil berjalan. Pada waktu itu makan sambil berjalan itu sudah menjatuhkan muru'ah seseorang sehingga tidak diterima hadisnya. Atau bahkan keluar tapi dia tidak memakai penutup kepala. Seorang laki-laki yang tidak menutup kepala itu juga termasuk min asbab khawarim muru'ah. Dan dikatakan di dalam sebuah kitab bahwa mengenai masalah ini itu kembali kepada adat ataupun urf daerahnya masing-masing. Jadi kembali kepada urf daerahnya masing-masing pada masa itu. Dan di sini disampaikan oleh Syari bahwasanya wahwal muslim al-mukallaf, yaitu yang muslim yang mukallaf. Tentu kalau mukallaf itu adalah orang yang sudah balik. Nanti di sana ada pembahasan bahwasanya boleh seseorang anak kecil yang dia sudah mumayyiz itu meriwayatkan, tapi menyampaikan riwayat itu adalah ketika sudah balik. Jadi mengambil hadisnya adalah ketika sudah mumayyiz, kemudian meriwayatkannya adalah ketika balik. Sehingga di sini dia ada hukum mukallaf. Kenapa? Karena ketika seseorang sudah mukallaf, ketika dia menyampaikan sebuah kalam, itu kalamnya adalah hadis, maka di situ sudah sudah menanggung beban amanah, menanggung beban amanah. Berbeda halnya ketika seseorang itu belum mukallaf. Kemudian di sana ada, apakah orang kafir itu boleh meriwayatkan hadis? Meriwayatkan hadis itu tidak dibolehkan, tetapi mengambil hadis, mendengar hadis itu boleh, dan boleh meriwayatkannya ketika masuk Islam. Artinya ketika dia sudah masuk Islam, dia sudah mengerti batasan, ya kan? Ketika dia sudah masuk Islam, dia sudah mengerti batasan bahwa ini boleh, ini tidak boleh. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jadi sudah tahu batasan. Sehingga dulu ada sebagian sahabi yang masih dalam keadaan belum beriman itu mengambil hadis, kemudian atau mendengar hadis, meriwayatkannya adalah setelah masuk Islam. Kan sebagian ada yang mengatakan kunna fi ahdil jahiliyah, maksudnya kami pada saat masih jahiliyah misalkan. Berarti itu kan menandakan dulunya masih dalam keadaan belum beriman, tapi meriwayatkannya ketika sudah beriman. Dan secara tahqiq bahwasanya ketika meriwayatkan dia adalah muslim, baligh, aqil, salamah min asbabil fisqi wa khawarimil muru'ah. Tamam? Di sini disampaikan wa huwa al-muslim al-mukallaf, dia seorang muslim dan mukallaf, kemudian salim minal fisqi wa saghairil khissah. Jadi Imam Hasan al-Masyad di sini menggunakan kata-kata mukallaf, tidak menggunakan kata baligh, menggunakan kata mukallaf. Dia terhindar dari dosa-dosa kecil ataupun yang besar. Kemudian fakharaja al-fasiq wal majhul ainan. Dengan adanya qaid ataupun takrif, yaitu fisq di sini, fasik, kefasikan, harus tidaklah fasik dia, maka di sana keluarlah apa? Jadi orang-orang fasik dan orang-orang yang majhul ain. Jadi orang fasik tentu dia tidak masuk ke dalam orang-orang yang adil. Dia tidak dapat dikatakan adil. Orang fasik tidak dapat dikatakan sebagai orang yang adil. Begitu juga dengan orang yang majhul ain. Apa itu orang yang majhul ain? Di dalam nukhbah itu disampaikan, fa in sumiya wan farada wahidun fa majhulul aini. Jadi kalau seandainya ada seorang seorang perawi yang meriwayatkan hadis darinya hanya satu orang saja. Ada seorang perawi, kemudian yang meriwayatkan dari dia hanya satu orang saja, maka namanya majhul ain. Misalkan saya mengatakan saya mendapatkan sebuah hadis dari Ahmad, dan Ahmad di sini tidak diketahui siapa Ahmad ini, dan tidak ada orang yang mengambil dari Ahmad kecuali saya. Tidak ada orang lain yang mengambil dari Ahmad kecuali saya. Bisa jadi ini adalah berbohong
atau memang bahkan tidak diketahui orangnya atau tidak ada bahkan di dunia ini orang itu, maka itu namanya majhul ain. Kalau di sini dicontohkan adalah haddatsana rajulun. Nuskahnya bisa dibuka. Haddatsana rajulun. Yaitu kami meriwayatkan dari seorang laki-laki. Ini juga tidak diketahui siapa laki-laki ini. Ya kan, rajulun. Kita tidak tahu rajulun ini siapa. Apakah dia orang yang siqah, apakah dia orang yang adil, apakah orang yang dhaif, tidak diketahui. Maka dia majhul. Au halan. Qala ka haddatsana Zaidun. Atau majhul hal. Diketahui namanya Zaid, namanya adalah Zaid, tapi tidak diketahui bagaimanakah sifatnya Zaid, maka hal ini disebut di sini disebut sebagai majhul hal. Wala na'rifu sifatahu wa dakhala riwayatul mar'ati wa riwayatul raqiqi. Jadi di sini itu juga masuk. Misalkan dikatakan haddatsana al-mar'ah, juga sama karena kita tidak tahu siapakah mar'ah itu. Begitu juga dengan riwayatul raqiq. Ketika itu ada di dalam sebuah sanad, ketika misalkan ada rawi yang majhul tidak kita ketahui siapa itu kalau di dalam sanad itu jelas mempengaruhi kesahihan sanad. Tapi kalau ada di dalam sebuah matan itu tidak masalah. Misalkan di hadis di awal sanad itu semuanya muttasil dan jelas pokoknya sahih, sanadnya sahih. Di dalam matan ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala kata. Dan ini yang mengabarkan tadi adalah seorang sahabi. Dia melihat ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ja'at imra'atun. Di sini kalau berada di dalam matan dia tidak menjadi masalah. Kenapa tidak menjadi masalah? Karena yang kita perlukan itu adalah sanadnya ini siapa yang membawa. Sanadnya ini adalah yang membawa adalah seorang yang siqah semuanya siqah. Berarti dalam sanad semuanya muttasil. Dan di dalam hadis, di dalam matannya itu di situ ada seorang rajul. Itu tidak menjadi masalah. Dia diketahui ataupun tidak diketahui tidak menjadi masalah. Akan menjadi masalah kapan? Ketika di dalam hadis itu tadi mukhalafah kepada yang lebih siqah. Kalau yang seperti itu maka sebenarnya yang terjadi masalah di mana? Di sanad lagi, kembali ke sanad, bukan lagi ke matan. Karena mukhalafatus siqah liman huwa awsa minhu. Tapi kalau hanya berkaitan dengan rajulun atau imra'atun atau fulan atau fulana di dalam sanad, di dalam matan, maka itu tidak menjadi masalah. Selanjutnya adalah dhabitun. Dhabit itu ada dua, imma dhabtus sadar wa imma dhabtul kitab. Dan dhabit, kedhabitan seseorang itu memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Ada dhabtut tam, ada dhabtul khafif atau akhaf min khafif atau bahkan di bawahnya lagi. Sehingga itu nanti yang membedakan antara dia seorang yang siqah ataupun misalkan awsat ataupun hujjah ataupun yang lainnya. Ketika dobit dan adalah itu bersatu dalam satu tempat, maksudnya adalah ketika adalah dan dobit ini kita jadikan satu, maka muncullah namanya siqah. Jadi as-siqah itu adalah dobit dan adil. Jadi ad-dobit wal adil itu sama dengan siqah. Jadi lafaz siqah itu sama dengan adil wa dobit. Tetapi kalau yang dikatakan dobit itu belum tentu siqah karena masih ada adalah. Jadi kalau dikatakan siqah itu maknanya adil dan dobit. Tapi kalau hanya dikatakan dobit belum tentu dia siqah. Dhabtul sadri pertama adalah dhabtul sadr. Wa huwa ayyuthbita ma sami'ahu bihaitsu yatamakkanu min istihdarihi ma tasha. Artinya adalah kalau dhabtul sadr
memang benar-benar dia sabit di dalam pendengarannya ketika meriwayatkan hadis dari gurunya. Kapanpun dia ingin mengeluarkan hafalan itu, dia mampu untuk mengeluarkan. Makanya itu disebut dengan namanya dhabtus shadr. Dan ini yang lebih aula. Dan kita sebagai pelajar, kita berusaha untuk memiliki yang ini, dhabtus shadr. Artinya kita banyak menghafal matan-matan ilmiah, kita banyak menghafal terutama adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi kita sewaktu-waktu bisa mengeluarkan kapan saja, dan apa yang kita inginkan kita bisa mengeluarkan apa saja. Tentu hal itu dengan apa? Dengan cara kita banyak mengulang. Jadi kita dengan banyak mengulang kita akan hafal dengan mudah. Tapi kalau kita hanya sekali menghafal kemudian setelah itu hafal dan ditinggalkan, tentu kita akan lupa. Tetapi kalau kita sudah mengulang, banyak mengulang, kemudian hafalan itu sudah rasikh, bahkan kita tinggal setahun mungkin tidak hilang. Kalau itu sudah benar-benar rasikh atau dhabit di dalam hafalan kita. Au dhabta kitabin wa huwa siyanatuhu indahu min yaumi sami'a ma fihi wa sahahahu ila ayyu'addi minhu. Yaitu apa? Dhabtu kitab, yaitu penulisan yang ditulis oleh muallif ini pada hari ketika mendengarkan hadis tersebut dan sudah disahihkan, mana yang sekiranya khata di dalamnya sudah disahihkan, sampai ila an yu'addiya, yu'addiyatnya ayyarwiya, menyampaikan. Nama yu'addi, al-ada itu artinya adalah menyampaikan. Kalau tahammul artinya mengambil riwayat. Kalau al-ada, al-yu'addiya maksudnya adalah sampai meriwayatkannya kembali kepada yang lainnya. An mislihi yata'allaqu bi yarwi. An mislihi ini adalah jar wa majrur muta'alliq bi fi'il yarwi. Ay yarwihi adlun dhabitun an adlin mislih. Jadi rawi yang pertama, kedua, ketiga, keempat itu semuanya harus haruslah yang adil dan dhabit. Walaupun mungkin martabahnya berbeda, satunya ausaq, satunya siqah, satunya soduk, yang penting tidak satu. Kalau satu berarti kepada hadis hasan. Berarti di sini siqah ataupun ausaq ataupun hujjah ataupun siqatun siqat atau siqatun sabat, yang penting adalah di dalam martabah sahih, tidak sampai turun. Min awwali sanadi ila muntahahu. Min awwali sanadi ila muntahahu. Mulai dari awal sanad sampai akhir, wa huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam awis sahabi awit tabi'i. Berarti kalau dikatakan ila akhiri as-sanad, kalau ila muntaha huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hadisnya disebut hadis marfu'. Kalau kepada sahabi berarti hadis mauquf. Kalau hadisnya kepada tabi'in berarti hadis maqtu'. Ila ma ba'da tabi'i. Jadi ba'da tabi'in pun termasuk maqtu', sampai kita juga maqtu'. Fadakhala fi sahihi al-marfu' wal mauquf wal maqtu'. Ini namanya di dalam balaghah badi, namanya adalah al-laf wa nashru murattab. Pertama an-nabi marfu', as-sahabi al-mauquf, wa tabi'i al-maqtu'. Tamam? Mu'tamadun bi fathil mimi sifatun lidhabitun. Artinya saya baca dhabitun hikayah karena di atas adalah dhabitun. Mu'tamadun bi fathil mimi sifatun lidhabit. Dhabitun mu'tamadun fi dhabtihi min sadrihi lima yumlihi. Imma itu dhabitnya adalah dari sodernya, lima yumlihi wa naqlihi min kitabihi lima yarwihi. Jadi entah itu adalah baik dari dhabtus sodernya ataukah nakal berupa kitab, haruslah dia berupa kedhabitan. Dan dhabitnya di sana dhabtut tam. Kembali lagi saya ingatkan dhabtut tam. Fa'ulima anna sahiha li dzatihi ma jama'a syurutan khamsah. Mahiya ittisal as-sanad wa salama minal syudud wa salama minal illah al-qadhihah wa ayyakuna kullun min ruwatihi adlan riwayatan wa dhabitan tamman. Ditambahkan tamman, harus ada tam.
Karena kalau tidak tam nanti menjadi hasan. Tambahan yang sedikit enggak apa. Wadhabitan tamman. Misaluhu ka hadisi marawahu al-Bukhari radhiyallahu anhu min tariqil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli salat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ini itu diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari melalui dari Abdullah ibn Yusuf. Qala haddatsana Abdullah ibn Yusuf. Qala akhbarana Malikun an Abi Zinadi anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa ala ummati aw 'alan nasi la amartuhum bisiwaki ma'a kulli shalah. Begitu lafadznya. Lafadznya yang di Sahih Al-Bukhari, laula an asyqa ala ummati aw 'alan nasi la amartuhum bisiwaki ma'a kulli shalah. Itu adalah riwayah yang ada di Sahih Al-Bukhari melalui tarik Abdullah ibn Yusuf, kemudian Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini yang hadisnya sahih lidzatihi. Jadi yang melalui tarik Al-A'raj ini tadi, ini adalah hadis sahih lidzatihi. Wa hukmuhu annahu salihun lil ihtiyaji bihi aw lil ihtijaji bihi wal istishhadi bil ittifaqi fil usul wal furu' fil usul aw usulil fiqh wal furu' fil fiqh kama annahu yajibu al amalu bihi bisyurut. Jadi lafaz yang laula an asyqa ala ummati yang dituliskan di sini itu lafaznya lafaz Imam At-Tirmidzi. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli shalah, ini lafaznya Imam At-Tirmidzi. Nanti akan disebutkan di lafaz Imam At-Tirmidzi di hadis Al-Hasan. Kalau al-hadis alladhi rawahu al-Imam Al-Bukhari min tariq haddatsana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malikun an Abi Zinadi anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa ala ummati aw 'alan nasi la amartuhum bisiwaki ma'a kulli shalah. Jadi ada perbedaan lafaz tapi maknanya sama. Kemudian kedua al-hadits al-hasan.